Selamat pagi Pak Bernardus. Selamat pagi Pak Suparno. Ya, ini kan Bapak kan mau melaksanakan coaching ya. Ya Pak, betul Jadi Pak. saya sebagai supervisi atau observernya nanti ingin menanyakan sesuatu dulu dalam rangka untuk pra-observasi ini. Ya. Sehingga nanti pada saat coachingnya Bapak bisa berjalan dengan baik. Ya Pak. Yang pertama yang ingin saya konfirmasi ke Bapak, di dalam coaching nanti ada rubrik penilaian Pak ya, rubrik penilaian coaching yang sudah saya kasih ke Bapak. Mungkin Bapak juga sudah membacanya. Apakah dari rubrik penilaian itu ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan Pak? Silahkan. Kalau dari rubrik penilaian ini sudah cukup saya pahami Pak. Ya. Itu sudah cukup saya pahami sehingga saya kira ini nanti semoga saya bisa melaksanakan sesuai dengan rubrik ini Pak. Ya. Artinya Bapak sudah setuju dengan rubrik penilaian yang saya sampaikan ke Bapak? Setuju Pak. Oke, kalau di rubriknya sudah setuju, yang akan saya tanyakan ke Bapak berikutnya adalah pada saat Bapak coaching nanti, saya sebagai observasi, kira-kira kompetensi apa yang harus saya amati Pak? Kehadiran penuh Pak. Kehadiran penuh. Kehadiran penuh ya. Ya, jadi dari kehadiran penuh yang akan saya amati nanti, kira-kira Pak, mungkin ada bagian spesifik yang bisa Bapak sampaikan ke saya sehingga pengamatan saya itu bisa lebih tertata ya, atau lebih sesuai dengan yang Bapak inginkan. Oh ya. Yang nanti saya maunya itu di mana coach saya itu Pak, itu bisa merasa bahwa saya itu sungguh sebagai orang yang hadir pada saat dia menyampaikan persoalan, permasalahan, dan saya bisa dengan penuh untuk mendengarkan semua yang dia sampaikan itu Pak. Okay. Dari kompetensi dan kompetensi yang spesifik Bapak sampaikan tadi, kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa Pak? Indikator ketercapaiannya jika saya itu sungguh mampu untuk mendengarkan, saya sungguh mampu untuk menghadirkan diri saya kepada coach saya Pak. Itu. Oke Pak ya, kalau begitu mudah-mudahan nanti coaching Bapak bisa berjalan dengan baik, sehingga coachingnya juga bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Baik. Oke, terima kasih Pak Bernardus. Nanti saya akan langsung observasi pada saat Bapak melaksanakan coaching. Oke, terima kasih Pak Suparno. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, baik Pak, luar biasa. Iya, dengar-dengar ada sesuatu nih yang mau disampaikan. Ini ada apa? Ya, walaupun saya dalam kondisi luar biasa, sebenarnya ada permasalahan. Ini mengenai siswa saya Pak. Setiap saya mengajar di kelas itu, ya saya prihatin dengan keaktifan siswa. Gitu. Sepertinya motivasi mereka belajar bahasa Inggris itu rendah sekali. Itu juga saya duga juga karena kemampuan bahasa Inggris dasar mereka itu sangat minim. Saya sudah rasanya lah ya sudah menggunakan berbagai cara. Saya pakai suruh mereka berdiskusi nggak jalan. Saya pakai media nggak jalan. Pakai role playing nggak jalan. Mungkin saya perlu metode lain atau pendekatan lain Pak mungkin. Tapi saya nggak tahu lah, mungkin dengan berbicara dengan Bapak saya bisa ketemu jawaban atas permasalahan. Ya, berarti kalau saya boleh garis bawahi seperti yang Pak katakan dari catatan saya ini, bahwa keaktifan siswa di kelas Pak ya, itu boleh dikatakan rendah ya. Apapun yang saya suruh mereka enggan melakukannya. Tugas-tugas jarang dikumpulkan gitu. Iya. Baik Pak, karena kita nih waktu kita cukup terbatas, nah, maka dari percakapan ini apa yang Bapak inginkan? Gitu. Saya ingin ya punya ide cara baru untuk mengajar siswa saya nanti gitu. Yang kira-kira perlu dicoba
yang kemungkinan besar akan berhasil gitu. Cara baru untuk mengajar siswa Pak ya. Ya, untuk saat ini saya sedang stuck atau sedang buntu ini Pak. Oh. Lalu kalau seperti itu sebenarnya yang Bapak harapkan dari siswa itu seperti apa Pak? Pertama minat belajarnya tinggi Pak, karena seperti yang saya amati, siswa saya itu sudah menganggap bahasa Inggris itu terlalu sulit. Sehingga kalau terlalu sulit mereka jadi enggan mencoba karena sudah berarti susah gitu kan. Ya. Payah gitu, malas gitu. Ya. Jadi gimana caranya saya ingin mengemas pelajaran saya itu menyenangkan. Supaya lebih menyenangkan begitu Pak ya. Nah, jadi seperti Bapak katakan, Bapak maunya pelajaran itu lebih menyenangkan. Iya, Pak. Mungkin Bapak bisa mengingat kembali ide sesuatu yang pernah Bapak lakukan yang menurut Bapak itu cukup menyenangkan siswa, Pak. Baik Pak, yang biasa saya pikir-pikir dulu. Kalau saya lihat pengalaman saya dulu waktu saya sekolah, itu saya pernah ngerasa senang sekali belajar bahasa Inggris itu karena gurunya itu ngajar pakai game. Pakai game ya? Iya, dengan permainan. Jadi seru saja kalau itu. Jadi guru itu ditunggu kehadirannya. Oh iya, saya dulu sebelum ngajar di sini saya juga ngajar kursus dan saya menggunakan game sebagai cara saya mengajar. Tapi memang saya akui menggunakan game dalam kelas di sekolah ini sudah jarang saya lakukan. Oh ya, saya juga nggak kepikiran seperti itu ya Pak ya. Ya, nah baik, terima kasih. Ini saya pikir suatu ide yang baik di mana Bapak bisa melihat kembali pengalaman Bapak waktu sekolah. Iya. Pengalaman Bapak waktu kerja di tempat lain sehingga Bapak menemukan game itu Pak. Ya. Nah, kalau Bapak lihat posisi Bapak sekarang itu pada level berapa dari keaktifan siswa itu Pak? Posisi level keaktifan siswa itu sangat memprihatinkan sekali sih Pak ya, mungkin 3 itu Pak. Mungkin 3 ya. Nah, yang Bapak inginkan itu? Saya nggak jauh-jauh lah Pak, bergerak ke angka 6 atau 7 saya sudah cukup puas. Ya, berarti dari 3 nanti bergerak ke 6 atau 7 itu sudah hebat ya menurut Bapak ya. Itu berarti sekarang itu ya secara sebagai seorang guru Bapak merasa bahwa ini sangat memprihatinkan Pak ya. Iya. Ya, itu mungkin untuk melaksanakan ini kan pasti tidak gampang Pak ya. Pasti Pak, saya sudah hampir mencoba berbagai cara ya, kecuali game tadi. Saya udah ngajar nggak pernah pakai hukuman, nggak pernah marah-marah, saya selalu ramah, melucu di depan siswa, tapi ya nggak menarik minat siswa. Ya, mungkin Bapak punya strategi apa yang akan Bapak laksanakan sehingga tadi Bapak katakan mau menerapkan game itu bisa terlaksana, atau strategi atau siapa saja nanti yang akan Bapak libatkan di situ? Ya dulu saya bisa mengajar pakai game karena siswa saya itu memiliki pengetahuan dasar bahasa Inggris yang cukup baik sehingga dia bisa mengikuti permainan. Nah masalahnya siswa saya yang saya ajar di sekolah ini kan kemampuan dasarnya juga sangat rendah sekali. Kalau saya menerapkan permainan-permainan yang saya pernah terapkan di tempat bimbel saya dulu, mungkin akan susah. Tapi saya saat ini jadi terinspirasi untuk mencari permainan baru yang kira-kira bisa diterapkan untuk siswa yang pengetahuan dasarnya rendah atau minim seperti itu. Mungkin saya harus cari referensi lain lah Pak. Ya baik, berarti Bapak sudah merencanakan untuk menggunakan game dan Bapak akan mencari referensi permainan-permainan yang nanti bisa untuk mengaktifkan siswa ya Pak ya. Itu. Nah dari situ ini kapan akan dilaksanakan? Ya mungkin sebenarnya malam ini juga setelah ini juga saya ada jam ngajar, tapi saya masih belum
punya ide untuk menerapkan permainan apa, mungkin nanti malam saya cari di internet, di YouTube, atau berdiskusi jenis permainan apa yang cocok untuk siswa yang dengan pengetahuan bahasa Inggris yang rendah. Nah, jika dapat, ya besok bisa diterapkan Pak ke siswa kelas 10B mungkin. Besok bisa diterapkan ya? Ya, bisa. Itu. Nah, semoga nanti malam ini saya mendapatkan salah satu game yang bisa asik diterapkan. Ya, bagus Pak. Saya sudah melihat Bapak sudah menemukan solusi dari apa yang Bapak alami, dari persoalan yang Bapak alami. Bapak sudah menemukan solusinya. Itu tadi Bapak mau melaksanakan apa tadi? Permainan Ya, melaksanakan permainan. Nah, lalu dari percakapan kita ini, apa hal yang Bapak peroleh, Pak? Saya tidak nyangka sih Pak. Saya nggak nyangka kalau solusinya untuk saya itu adalah game. Padahal game itu kan dulu pernah saya terapkan. Awalnya saya di sini bakal ketemu metode baru atau pendekatan baru, ternyata malah game gitu. Ya patut saya coba nanti Pak. Oh iya, baik Pak. Bapak sudah mempunyai gambaran, Bapak sudah menentukan apa yang mau Bapak lakukan, yaitu Bapak akan melaksanakan pembelajaran dengan metode mengaktifkan siswa dengan metode games. Ya, Itu. game, Nah, permainan. semoga ini nanti bisa berjalan dengan baik, Pak ya. Iya. Itu semoga bisa berjalan dengan baik. Nah, itu. Jadi terima kasih Bapak itu karena Bapak sudah bersedia untuk menyampaikan apa yang menjadi persoalan-persoalan Bapak. Saya yang berterima kasih Pak karena saya terbantu dengan percakapan saat ini. Iya, ya. Jadi saya sebenarnya juga Pak, kalau seandainya nanti Bapak sudah melaksanakan itu, kalau Bapak ada waktu dan jika Bapak bersedia, saya bersedia untuk mendengar sharing Bapak, Pak. Baik Pak, nanti saya akan kabari bagaimana perkembangan kelas saya setelah saya terapkan game dalam pembelajaran saya Pak. Ya mungkin minggu depan kita bisa bicara lagi. Saya sampaikan bagaimana hasilnya perkembangannya. Baik Pak, selamat untuk Oke, Pak. melaksanakan. Terima kasih, Pak, ya. Ya, semoga siswanya semakin aktif. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih. Baik, selamat siang Pak Bernardus. Selamat siang Pak Suparno. Apa kabarnya Pak? Baik Pak, luar biasa. Tadi saya sudah sehat-sehat. Oh iya, oke. Oke Pak ya, tadi pagi Bapak sudah melaksanakan coaching Pak ya? Ya Pak. Saya juga sudah mengamati bagaimana Bapak melakukan coaching. Ya, kira-kira dari coaching tadi pagi apa yang Bapak lakukan ya pada saat coachingnya itu? Yang saya lakukan pada saat coaching itu, di sana saya berusaha untuk hadir penuh Pak. Saya berusaha untuk hadir penuh, saya berusaha supaya coach saya itu merasa bahwa saya ada untuk mendengarkan semua persoalan dia Pak. Itu. Menurut Bapak, indikator yang sudah Bapak sampaikan di praobservasi apakah tercapai Pak? Kalau yang saya rasakan itu tercapai Pak, karena selama proses coaching itu saya mampu untuk konsentrasi mendengarkan semua persoalan yang disampaikan oleh coach saya itu, dan saya mampu secara hati ke hati untuk mendengar, merasakan apa yang sedang terjadi, yang sedang dialami oleh coach saya Pak. Itu. Iya. Oke ya. Jadi itu yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching ya Pak ya. Iya. Jadi di sini Bapak saya akan menyampaikan hasil dari observasi ini berbasis dari data Ya. yang saya amati pada saat Bapak melakukan coaching. Oke Pak, hasil dari pengamatan saya nih Pak ya. Ya. Yang pertama di awal-awal Bapak melakukan coaching untuk yang saya amati dari hadir penuhnya. Ya. Di awal-awal memang belum kelihatan Pak. Ya. Dari data saya masih belum kelihatan. Saya ambil contoh nih Pak ya, di awal itu. Pada saat coachingnya menyampaikan masalahnya, sementara Bapak belum hadir secara face ya. Jadi Bapak masih asik dengan tulisan sendiri. Nah, itu
kayaknya nanti perlu kita perbaiki kembali. Tapi begitu masuk di sesi-sesi berikutnya coachingnya Pak ya, itu Bapak sudah mulai ada peningkatan. Oh ya. Ada peningkatan. Di catatan saya ini Pak, termasuk dari body Bapak atau tubuh Bapak itu juga nampak lebih luas lagi sehingga bisa dirasakan oleh coachingnya itu kehadiran Bapak ada di situ. Kemudian dari pikiran Bapak itu juga nampak sekali bahwa Bapak sudah hadir penuh di situ. Yaitu di sesi-sesi berikutnya, kalau di awal memang belum nampak tadi Pak ya. Jadi ada peningkatan di situ. Kemudian di sesi closing Pak ya. Closing itu yang saya maksud pada saat sudah dapat solusi tadi kan. Nah, itu juga sudah bagus karena Bapak sudah hadir sehingga coachingnya itu juga merasa terbantu dengan kehadiran Bapak. Nah, itu yang saya lihat di sini Pak ya. Itu juga saya sesuaikan dengan hasil dari percakapan kita pada pra-observasi. Jadi ada ketersambungan antara indikator yang Bapak sampaikan dengan hasil pengamatan saya itu, saya menilainya sudah memenuhi dari indikator yang Bapak sampaikan kemarin. Oke, itu dari penilaian saya Pak ya. Oke, kemudian Pak ya, kira-kira setelah coaching ini nanti Pak, Bapak sudah coaching, sudah kita observasi ini, kompetensi apa nih Pak yang mau Bapak kembangkan lagi Pak? Kompetensi yang menurut saya ini masih berhubungan dengan kehadiran penuh, tetapi di sini lebih spesifik bagaimana nanti saya sebagai coach itu mampu untuk full dari awal Pak, full dari awal untuk saya hadir seperti evaluasi yang Bapak sampaikan tadi, hasil observasi pada saat awal itu saya kurang fokus itu, jadi yang mau saya kembangkan lagi adalah bagaimana untuk saya melatih diri saya Pak, itu bahwa ketika saya melakukan coaching maka saya sungguh ada untuk coach saya Pak. Iya, oke. Ya, jadi itu sangat bagus sekali. Mudah-mudahan nanti di berikutnya Bapak bisa hadir penuh dari awal sampai akhir, sehingga coachingnya juga merasakan lebih dahsyat lagi hasilnya, gitu Pak ya. Oke, itu hasil pengamatan saya. Terima kasih Pak Bernardus ya. Terima kasih juga Pak. Iya, sama-sama Pak ya. Oke, jadi selamat siang Pak Bernardus, boleh beraktivitas kembali. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang.